Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Tidak ada yang sakit kan hari ini? Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pelajaran, mari kita mengucapkan basmalah agar ilmu kita hari ini dapat berguna di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kelas hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Maureen Zahra. Hadir, Bu. Ade Widya Claudia. Hadir, Bu. Khairun Nisa. Hadir, Bu. Dina Adinda. Saya, Bu. Halimah. Saya, Bu. Indah Munte. Saya, Bu. Lailan Safitri. Hadir, Bu. Miftahul Jannah Tanjung. Hadir, Bu. Najihan Ariska. Hadir, Bu. Putri Haryani. Hadir, Bu. Anggrian L. Ridley. Anggrian ini kayaknya emang tidak berniat ya untuk masuk di kelas saya ya. Karena dia tidak mengaktifkan audionya. Kita nextkan aja ya. Tiara Indriani. Hadir, Bu. Sri Lestari. Tidak kedengaran suaranya Sri Lestari. Kamu cantik banget hari ini. Siti Aisyah Tanjung. Hadir, Bu. Rifa Indriani tadi udah dipanggil ya? Belum, Bu. Ini, Bu. Saya, Bu. Iya, karena kamu kecil jadi nggak kelihatan. Baiklah, saya kan sudah mengirimkan LKS di WhatsApp grup kita. Kalian bisa mengeceknya. Di situ nanti ada tugas-tugas untuk di akhir mata pelajaran hari ini untuk kalian kerjakan di minggu depan. Jadi materi kita hari ini yaitu bakteri. Bakteri. Jadi bakteri itu merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki inti sel, dia bersifat prokaryotik serta memiliki ukuran mikroskopik yang bisa dilihatnya hanya menggunakan mikroskop. Jadi di sini Ibu ingin menunjukkan video perbedaan antara bakteri dan virus ya. Silahkan disimak videonya. Nanti Ibu akan ngasih pertanyaan ke kalian. Yang lebih mematikan. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang repotkan. Mereka adalah virus dan bakteri. Organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Jadi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan,
Nah, jadi setelah menonton video tersebut, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, siapa di sini yang sering terkena flu? Saya, Bu. Nah, jadi menurut kalian apa yang menyebabkan kalian bisa terkena flu? Jadi Bu, menurut saya itu flu itu disebabkan oleh virus namanya itu virus influenza, di mana virus influenza ini dia mudah menular. Kemudian penularannya ini seringkali terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita melalui bersin atau batu, Bu. Ya, benar sekali, Halimah. Nanti Ibu kasih nilai plus untuk kamu, karena teman-teman kamu ini diam-diam aja. Jadi di sini, flu itu gejalanya muncul. Saat gejala flu muncul itu penting untuk kita itu meminum obat dan meminum air hangat lebih banyak atau jus. Jangan minum-minum es. Kalau udah sakit, udah ingusan tuh bahasa ini kita kasar kita, minum es lah kalian itu. Nah, makin parah lah flu-nya itu. Nanti kita kemana-mana lah kalian sakitnya itu ya. Jangan kayak gitu ya anak-anak. Kita meminum-minum air putih yang banyak itu untuk menghindari gejala dehidrasi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat. Terus kita harus mengkonsumsi obat, istirahat yang cukup, jangan kebanyakan melalak, nongkrong sana, nongkrong sini, apalagi main cewek, jangan. Ya. Pilek itu biasanya bisa sembuh tuh selama waktu 7 hari atau 10 hari. 10 hari itu udah lama kali tuh. Itu kalau kalian minum es yang goceng-gocengan itu loh, atau enggak yang 1000 yang dijual-jual itu. Itu lama kalian sembuhnya itu lah. Kayak mana kalian mau sembuh kalau kalian nggak mau minum air putih, air hangat? Nanti mau jumpa cowok kalian, ingus kalian meler-meler, kan nggak lucu kan? Diputusin lah kalian sama cowok kalian. Dengarkan anak-anak Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, selanjutnya itu ada virus corona. Virus corona yang lagi viral itu loh, yang kita nggak bisa sekolah tatap muka. Kalau tatap muka kan bisa nampak muka ibu yang cantik ini. Jadi karena online, jadi dari kamera agak buram, agak cantik ibu di sini. Nah, COVID-19 itu disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru. Nah, kalau yang ada dekat-dekat kalian itu, flu dia, udah kalian jauh aja. Mana tahu dia kena koroncek kan? Bahasa Jawanya koroncek tuh. Jauh-jauh lah kalian dari orang yang flu. Nah, ini yang kita bahas tadi, influenza. Yang Halimah gila-gila kena flu itu lagi. Jangan jumpai cowokmu ya Halimah kalau lagi flu, takutnya nanti meler ingusmu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan. Yang Ibu bilang tadi, penyakit tersebut itu bisa datang secara tiba-tiba dan berlangsung selama 7-10 hari. 10 hari itu udah lama kali tuh. Nah, yang selanjutnya itu ada AIDS. Ini adalah penyakit yang berbahaya, yang tidak bisa disembuhkan. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS itu merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi human immunodeficiency virus atau HIV, namun tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV/AIDS. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi yang seharusnya tidak parah pada orang normal dapat saja menjadi mematikan pada penderita AIDS. Hingga sekarang itu belum ada yang pengobatan yang benar-benar bisa menyembuhkan HIV atau AIDS. Pengobatan HIV bertujuan itu untuk mendukung sistem kekebalan tubuh agar penderita dapat hidup normal dan sehat dan tidak menjadi penyakit AIDS. Jadi untuk anak-anak Ibu ini mengedukasi kalian. Kalau misalnya lah cowok kalian itu bilang, cowok kalian hari ini bilang, aku cinta kalian lah sama Ayang. Jangan percaya baru kalian diajak, gitu nggak mau. Padahal dia kan punya cowok baru kalian.
Dibilangnya lagi, aku cinta kalian sama sayang lah, nanti kalian diajak lagi kayak gitu mau kalian. Nah, itu nanti itu lama-lama kalau kalian gonta-ganti pasangan itu kalian bisa kena HIV sama AIDS. Udah untuk bahan presentasi. Untuk hari ini Ibu menjelaskan materi ini dulu, selanjutnya dilanjutkan sama kelompok 1 ya. Ibu aja ya anak-anak yang share screen-nya. Kalian nggak usah share screen, Ibu nggak mau memperibet. Kelompok 1 mana orangnya? Coba raise hand. Itu Najihan jangan ngobrol aja. Ya, fokus ke Ibu. Kelompok 1. Siapa-siapa aja kelompok 1? Saya, Bu. Oke, untuk kelompok 1 sabar ya, Ibu. Share screen kan. Nah, kelompok satu, ayo. Oh iya, Ibu lupa. Ini Ibu ngirimkan apa sih namanya? Link absensi ya ke grup WA kita ya. Tadi kan udah Ibu absensi manual, jadi ini Ibu absensi dari Google biar keren. Biar kekinian. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, nama saya Adi Widya Claudia. Baik, di sini kelompok 1 akan mempresentasikan PPT mereka tentang materi bakteri. Kepada kelompok 1, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk menyajikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan tentang bakteri. Jadi materi pertama itu akan saya bawakan mengenai pengertian bakteri. Jadi bakteri ini merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel dan bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, yaitu untuk melihatnya perlu menggunakan alat bantuan seperti mikroskop. Struktur sel bakteri termasuk sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Bakteri ini tidak memiliki inti sel atau nukleus, kemudian terdapat kerangka sel dan organel lainnya, contohnya mitokondria dan kloroplas. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Najihan yang sudah membacakan materinya. Selanjutnya, kepada Sri Lestari dipersilakan untuk melanjutkan materinya. Pada Sri Lestari saya persilakan. Sri Lestari suaranya tidak kedengaran. Coba nggak usah pakai handset Sri Lestari. Soalnya dari tadi yang nggak kedengaran. Ini ya, Bu. Sudah kedengaran, Bu, suara saya, Bu. Sudah, Tari, sudah Sri Lestari. Baik, Bu, saya lanjutkan ya, Bu.
Nah, di sini saya akan membahas mengenai dasar pengelompokan bakteri, di mana dasar pengelompokan bakteri ini ada 5. Yang pertama itu pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk, yang kedua pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagel, yang ketiga, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Yang keempat, pengelompokan bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih kepada Sri Lestari yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Siti Aisyah, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk ini dia itu dibagi menjadi 3, di mana yang pertama adanya basil atau bacillus. Dia ini berbentuk batang atau silinder. Pada bentuk bakteri ini sendiri, basil itu dia itu variasi dari monobasil yang hanya memiliki 1. Dan dia ini bergandengan dan berbentuk rantai. Meski begitu, ada berbentuk agak bundar. Sedangkan yang kedua yaitu fokus. Fokus ini dia itu berbentuk seperti bola, di mana variasinya itu adanya tunggal, dia bergandengan 2, dan bergandengan 4 ataupun berbentuk bujuk sangkar. Selanjutnya yaitu bergerombol, membentuk kubus, dan lain-lain. Sedangkan pada spiral atau spirilium, dia ini bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi pada bakteri spiral ini, yaitu berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan pada spiralnya itu bentuknya itu lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dan spirosete dia itu berbentuk lengkung dan membentuk struktur yang fleksibel. Contohnya seperti pada Triphenema pallidium. Sekian, saya kembali. Baik, terima kasih kepada Siti Aisyah yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Maureen Zahra. Kepada Maureen saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jumlah dan letak flagela. Flagela atau yang sering disebut dengan bulu cambu adalah sebagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Nah, karakteristik dinding sel ini ada 3. Yang pertama, bakteri gram negatif. Yang kedua, bakteri gram positif. Dan yang ketiga, bakteri tidak berdinding sel. Peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat bakteri. Proses pembuatan antibiotik oleh bakteri Streptomyces griseus, Streptomyces aureofacies, Bacillus brepis, dan Bacillus subtilis. Bakteri juga berperan dalam proses pembuatan olahan susu. Bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Nah, yang selanjutnya peranan negatif bakteri. Bakteri memiliki peranan negatif terhadap hewan, manusia, dan tumbuhan. Pada hewan, bakteri menyebabkan antara lain penyakit sapi gila dan TBC. Pada unggas, bakteri yang menyebabkan penyakit sapi gila atau Bacillus atharisis, sedangkan yang menyebabkan TBC pada unggas adalah Mycobacterium apium.
kelompok bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Yang pertama itu fotoautotrop, kemautotrop. Bakteri heterotrop memperoleh makanan dari organisme lain. Yang pertama parasit, saprofit. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama itu diare. Penyakit ini merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Jika disebabkan oleh bakteri, penyakit ini Yang kedua, kolera. Penyakit ini disebabkan penderita mengalami diare secara tiba-tiba dan sering dehidrasi, mual, dan muntah. Disentri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Shigella yang menginfeksi usus hingga menyebabkan diare yang disertai darah dan lendir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maureen Zahra yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya kepada pemateri. Saya persilahkan. Raise hand. Oh ya, boleh. Kepada Dina Adinda. Aduh, Zoom-nya ini ya, gembel. Enggak 45 menit, enggak 45 menit, enggak premium. Gimana ya pihak sekolah kita yang tidak menyediakan Zoom? Zoom premium. Ini maaf ya, maafkan Ibu ya Nana, ada setan yang mengganggu. Bukan teman Ibu. Kami ingin pergi bermain. Kan anak muda gitu. Ya udah dilanjut aja presentasinya ya Nana Ibu. Baiklah, presentasi kita lanjutkan. Tadi pada sesi tanya-jawab, siapa yang ingin bertanya? Saya deh. Baik, kepada Dina Adinda, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya, yaitu bagaimana ciri-ciri dari Archaea bakteri dan Eubacteria. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Adinda. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kepada pemateri apakah sudah bisa dijawab? Sudah. Baik, siapa yang ingin menjawab? Saya. Kepada Maureen Zahra, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Dina Adinda. Baiklah, ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria adalah selnya bersifat prokariotik, tersusun atas satu sel atau uniseluler, memiliki alat gerak berupa flagel. Pada Eubacteria, dinding sel terdapat peptidoglikan, adapun dinding sel Archaebacteria tidak terdapat peptidoglikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya kepada Maureen. Apakah Dina Adinda dapat menerima jawaban dari Maureen? Sudah deh. Baik, terima kasih. Jadi sekian saja presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan baik dari kata-kata maupun penyampaian yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Nah, jadi terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi di sini Ibu tadi mendengar ada Dina Adinda bertanya, yaitu bagaimana ciri-ciri Archaebacteria dengan Eubacteria. Jadi Maureen menjawab itu ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria itu adalah selnya bersifat prokariotik, tersusun atas satu sel, itu benar. Jadi ini Ibu jelaskan lebih detail lagi biar anak-anak Ibu paham, silahkan dengarkan dan dipahami. Jadi Archaebacteria itu disebut juga dengan bakteri purba. Jadi bukan manusia aja yang purba, bakteri pun ada juga yang purba.
Tapi pikiran anak-anak Ibu jangan purba ya, kita harus berpikiran maju. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Bakteri purba itu merupakan organisme yang metabolisme energi khasnya itu membentuk gas metana atau disebut juga CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau disebut juga CO2. Archaebacteria itu bersifat anaerobik di mana dan kemosintetik dengan dinding selnya yang tidak mengandung peptidogligan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Ciri-ciri Archaebacteria yaitu dia dapat hidup di tempat yang ekstrim seperti pada sumber air panas dengan temperatur 92 derajat Celcius hingga tempat yang hampir beku, contohnya itu di Antartika. Jadi kalau misalnya kalian mau nengok Archaebacteria pakai apa tadi mikroskop itu ada kan Antartika. Itu bakteri itu. Ciri-cirinya itu yaitu ukurannya sekitar 1 sampai atau 10 mikrometer hingga 15 mikrometer. Bertahan di asam, lingkungan air garam atau alkali. Membran selnya tersusun atas lemak berupa ikatan meter dan unit isopren. Selanjutnya itu ada eubakteri, yaitu atau disebut juga bakteri. Bakteri itu merupakan organisme uniseluler bersel satu yang tidak memiliki membran inti sel. Ciri-ciri eubakteria itu umumnya tidak berklorofil, bentuknya bervariasi, tidak memiliki membran inti, berukuran 1 sampai dengan 5 mikron, hidup secara parasit atau bebas. Nah, jadi itu penjelasan Ibu Yadina mengenai ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Iya, Bu. Jadi kan sudah dipresentasikan, Ibu juga sudah menjelaskan mengenai penyakitnya, dan kita tadi juga kalian juga sudah melihat apa LKS yang Ibu berikan. Nah, jadi di sini Ibu ingin menjawab. Jadi bagaimana ciri-ciri bakteri tersebut? Ciri-ciri bakteri itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, ingin menjawab. Nah, bagus banget ya, kacamata kita sama. Silakan jawab. Nah, baik, Bu. Jadi, ciri-ciri bakteri itu yang pertama ada prokariot, yaitu tidak memiliki membran inti sel. Kemudian organisme multiseluler, umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit, yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah atau gambut dinding, selnya tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan dinding, di berbagai lingkungan. Sepertinya sinyal Tiara jelek ya, karena berisik tadi gitu. Ibu maklumi namanya Tiara tinggal di kampung ya kan. Jadi Ibu maklumi payah memang kalau belajar tuh online kayak gini, kendala jaringan, yang tidak mengaktifkan kamera, yang menipu gurunya, dia cuma masuk Zoom sebentar setelah di absen keluar. Tiara tolong di-unmute Tiara. Benar, betul. Udah jadi. Sekian untuk materi hari ini ya kan. Udah dijelaskan sama Ibu yang cantik. Karena Ibu memuji diri Ibu sendiri, karena kalian kan tidak memuji Ibu. Nah, terus nanti kan udah Ibu bagikan LKS. Nah, di paling bawah LKS tersebut itu ada daftar-daftar pertanyaan atau soal, itu bisa kalian kumpulkan di minggu depan. Kirim melalui, ditulis tangan ya anak-anak Ibu, nanti kirim melalui grup WA. Di
di apa sih namanya tuh? Yang di scan-scan itu, di scan-scan yang pakai PDF itu nanti dikumpulkan di grup WA. Baru nanti ini Ibu akan mengasih tugas yaitu membuat konten video atau brainstorming yaitu mengenai upaya pencegahan kasus-kasus akibat TBC di Indonesia yang terus mengalami kenaikan. Jadi kayak kalian bikin video seperti yang Ibu tunjukkan tadi tuh. Kalian bikin video kayak gitu ya. Waktunya Ibu kasih 2 minggu. Nanti kalian kumpulkan di 2 minggu ke depannya. Nanti Ibu bagi kelompoknya, kalian bisa melihatnya di grup WhatsApp. Maureen ini kayaknya meleceh Ibu ini. Oh, enggak. Jangan senyum-senyum Maureen. Senyummu mengalihkan dunia. Oke, untuk hari ini terima kasih anak-anak Ibu atas kerjasamanya yang sudah memasuki kelas Ibu. Ibu doakan kalian semoga sukses. Amin. Sehat selalu. Jangan lupa 5M. Menjaga jarak. Jangan lupa 5M ya, menjaga jarak, mencuci tangan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.